Halo anak ibu guru yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Kusnami dan Ibu Arif. Pada hari ini kita mau beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum beribadah, marilah kita berdoa dulu ya. Bagaimana sikapnya berdoa? Tangannya dilipat, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, kami selalu mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya baik, anak ibu guru yang ada di rumah, pada hari ini kita mau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Suster Ana. Ya, kepada Suster Ana kami persilakan. Selamat jumpa lagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Hari ini Suster akan melanjutkan cerita minggu yang lalu. Yuk, masih ingat? Cerita tentang apa? Ya, mungkin masih ingat ya. Kalau Suster tunjukkan gambarnya. Nah, ini Yesus pergi ke kota Nain. Sama siapa? Yesus pergi ke kota Nain dengan para rasul, para murid, tetapi juga diikuti oleh banyak orang, sehingga Yesus tidak sendirian. Yesus bersama teman-temannya pergi ke kota Nain. Apa yang terjadi di jalan ketika Yesus mau masuk ke kota Nain? Ya, minggu yang lalu Suster sudah menceritakan bahwa Yesus ketika mau masuk ke kota Nain ketemu dengan iring-iringan jenazah. Jadi Yesus ketemu dengan iringan orang yang menggotong jenazah, mau dibawa ke makam, mau dikuburkan. Dan ternyata dalam iringan jenazah itu ada juga ibunya yang ikut. Ibunya sedih banget, ibunya nangis terus karena kehilangan anaknya. Dan ternyata ibu itu hanya punya satu anak, itu pun masih muda, tetapi ternyata anaknya meninggal. Dan ibu itu juga ternyata suaminya juga sudah meninggal. Jadi dia tidak punya siapa-siapa. Suami meninggal, anak meninggal, maka sedih banget. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang dari kota itu ikut mengantar jenazah itu ke makam, ya, sambil juga memberi hiburan kepada ibunya yang sangat sedih. Nah, Yesus ketemu dengan iringan itu dan Yesus melihat, nah, ada ibu yang menangis. Akhirnya Yesus juga menghibur ibu itu yang sedang kesusahan. Yesus mengatakan, "Ibu, jangan menangis." Tentu saja ibu anak yang sedih itu mendapat teguran atau mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus. Dia merasa dikuatkan, dia merasa lebih kuat menghadapi situasi atau keadaan yang dihadapi. Nah, tetapi tidak sampai di situ saja. Melihat kesedihan ibu itu, Tuhan Yesus sangat kasihan. Maka Yesus minta kepada para pengusung jenazah itu untuk berhenti. Ya, jadi di tengah jalan ketika mau ke kuburan,
orang-orang berhenti. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus mendekati peti jenazah itu dan disuruh membuka. Hah? Bagaimana? Orang mati sudah di dalam peti disuruh buka. Takut ya. Nah, tetapi ternyata Yesus membuat sesuatu yang luar biasa. Yesus mendekati dan menyentuh jenazah anak itu. Yesus menyentuh jenazah anak itu dan Yesus berkata, "Anakku, bangkitlah." Bagaimana orang mati disuruh bangkit? Tetapi ternyata jenazah yang ada di dalam peti itu membuka matanya, ya. Dan ternyata anak yang mati itu bangun lagi. Wah, orang-orang pada terkejut semua, ya. Coba lihat ini, orang sampai ngomong, apa-apaan yang terjadi ini? Apa yang dikerjakan Yesus ini? Orang yang sudah mau dikubur ternyata dibangkitkan lagi. Dia bisa hidup lagi. Orang-orang pada heran, orang-orang pada terkejut, orang-orang pada kagum. Dan Yesus akhirnya menuntun anak ini, ya. Coba lihat ini. Ini anak yang mati dibangkitkan dan ini ibunya. Ya, ini Yesus. Ibunya Yesus kemudian menyerahkan anak itu kepada ibunya. Ibu, ya, ini anakmu. Ya, anakmu sudah hidup lagi. Aduh, ibunya senang sekali. Ya, coba lihat ini. Ibunya senang banget. Ya, anak itu juga senang sekali. Ya, maka setelah anaknya dirangkul, anaknya juga merangkul ibunya. Ya, akhirnya mereka senang sekali. Ya, orang-orang pada kagum, siapa sebenarnya Yesus ini? Ya, sampai orang mati pun bisa dibangunkan. Akhirnya orang-orang yang begitu mengagumi Yesus, begitu kagum, begitu terkejut, begitu heran, ya, akhirnya ya, memuliakan Tuhan sendiri. Ya, akhirnya ini sungguh Nabi besar yang datang di tengah kita. Ya. Nah, itulah anak-anak. Ya. Tuhan Yesus ternyata peduli. Tuhan Yesus ternyata sayang, ya, kepada ibu yang sedang kesusahan itu. Ya. Ibu yang kesusahan pun juga akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Ya. Mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Dan akhirnya mereka senang anaknya yang sudah meninggal menjadi bangkit, menjadi hidup lagi. Ya. Inilah salah satu kehebatan Yesus, ya. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ya. Inilah salah satu juga keajaiban yang dikerjakan dalam kehidupan Yesus. Ya. Dia memperhatikan orang yang susah, dia menolong orang yang susah, dia peduli kepada orang yang susah. Ayo kita nyanyi bersama, saudara. Ada iringan jenazah, siapa yang meninggal? Ada ibu yang menangis, siapa yang kenal? Ibu janda dari Nain yang punya anak tunggal, anaknya yang masih muda sekarang meninggal. Sungguh-sungguh kasihan. Lihat ada orang datang bersama kawan.
Janganlah menangis ibu, dan lalu sabdanya, hai pemuda bangunlah. Si pemuda itu bangun dan dapat berbicara. Orang-orang kagum serta memuji Allah. Begitu lagunya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyanyikan dengan lancar. Tapi besok kita ulang lagi seandainya pun belum lancar. Nah, jadi anak-anak, Yesus begitu perhatian kepada orang yang berkesusahan. Yesus perhatian kepada orang yang sedih. Yesus sungguh memberikan hati kepada mereka yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu anak-anak, bila kita mengalami kesusahan, bila kita mengalami kesedihan, baiklah kalau kita juga minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan menolak kalau kita minta tolong kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus juga sayang kepada kita semua. Nah, oleh karena itu, baiklah, setiap kali kita mengalami kesusahan, kesulitan, kita berdoa dan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Suster mengingatkan bahwa bulan ini adalah bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan untuk menghormati Ibu Maria. Maka secara khusus kita berdoa rosario. Masih ingat ya anak-anak? Ya, kita bisa berdoa rosario di rumah juga. Anak-anak masih ingat? Karena waktu di sekolah dulu, waktu masih turun ke sekolah, kita selalu berdoa rosario kalau pas bulan Mei dan bulan Oktober. Oleh karena itu, suster mengingatkan bulan ini mulai tanggal 1 Oktober kita mendoakan doa rosario. Ya, ini didoakan, aku percaya. Ini didoakan Bapa kami dan kemuliaan. Kemudian yang 3 ini doa Salam Maria. Disambung lagi doa kemuliaan dan Bapa kami. Terus yang 10 ini didoakan doa Salam Maria. Diselingi doa kemuliaan dan Bapa kami sampai selesai. Ya, begitu cara mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat. Baik anak-anak, sampai sekian dulu, sampai di sini dulu. Selamat belajar di rumah, selamat berdoa. Tuhan memberkati. Baiklah anak ibu guru yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Suster Ana dengan judul, apa tadi judulnya Bu Nami? Oh iya Bu Nami, Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda. Itu judul cerita kita tadi yang dibawakan oleh Suster Ana, anak ibu yang di rumah. Inti dari cerita yang dibawakan tadi, kita harus peduli kepada orang lain, terutama orang yang berkesusahan. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, mari kita bernyanyi bersama dengan judul Yesus itulah satu-satunya. Ya Bu Nami ya? Ya. Sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa dulu. Kita pada bulan ini sudah memasuki bulan Rosario. Kita berdoanya Salam Maria ya. Ikuti ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra
Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak ibu guru yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai ya Bu Nani ya. Ya. Ya, sampai jumpa lagi. Salam sehat.